Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go, bang. Inilah momen mengharukan Kelvin Verdonk yang memaksa lari meski terpincang-pincang. Si manusia tiga paru-paru, mungkin itulah julukan yang cocok untuk seorang Kelvin Verdonk yang menjadi pemain yang tak pernah kenal lelah. Bayangkan saja, dirinya menjadi pemain tersibuk yang naik turun membantu penyerangan dan pertahanan. Bahkan saat melawan Arab Saudi, Kelvin Verdonk terlihat mengalami kram saat membantu serangan timnas Indonesia. Bukannya berhenti dengan terpincang-pincang menahankan rasa sakit, Kelvin Verdonk justru memaksakan untuk tetap berlari membantu pertahanan Indonesia agar tidak kebobolan. Padahal dirinya tahu jika hal tersebut dapat membahayakan kondisi cederanya. Bagaimana menurut kalian? Sampai kasih satu asis ke Marcelino, tuh mengeri dia nih. Tidak banyak omong, kuat lari, pertahanan kuat. Tidak salah kita nih datangkan Kelvin Verdonk. Kabar menarik, selama ini kita hanya tahu pemain yang dinaturalisasi saja. Tanpa kita sadari, ternyata pemain diaspora atau pemain naturalisasi itu semuanya terdaftar di satu kakak. Yang artinya, pemain-pemain naturalisasi itu tidak memegang kakaknya masing-masing. Itu terlihat dari postingan akun Nirmala Dewi saat Kevin Dix sudah resmi menjadi warga Indonesia. Terlihat satu kertas kakak yang kolom namanya sudah terisi penuh. Ternyata kolom yang sudah terisi itu adalah nama-nama pemain yang sudah dinaturalisasi. Lalu yang jadi pertanyaan, jika semua pemain diaspora itu satu kakak, lalu siapa yang jadi kepala keluarganya? Tulis di kolom komentar. Tom Haya sudah jadi jadi kepala keluarga nih, cocok dia. Jadi dia punya jiwa bapak tuh keluar nanti. Beri motivasi dan saling menguatkan. Jad Izes komandai meeting tertutup yang hanya diisi para pemain timnas sebelum lawan Saudi. Belum lama ini telah diketahui bahwa sebelum laga melawan Arab Saudi, Jad Izes punya inisiatif melakukan meeting tertutup dengan para pemain timnas di satu ruangan. Tak ada pelatih, tak ada staf, tak ada media. Ya, di dalam ruangan tersebut hanya berisi pemain. Hal itu dibocorkan oleh Coach Nova Arianto. Kemungkinan di meeting tersebut sebagai kapten, Jad Izes memberikan motivasi kepada rekan-rekannya untuk terus berjuang dan saling menguatkan menuju Piala Dunia. Dan memang terbukti dari hasil meeting tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan lawan Arab Saudi. Ya, mereka kan kalah dari Jepang 4-0, kalah dari Cina 2-1. Mungkin secara mental juga mereka down. Ya penting untuk ada pertemuan meeting seperti itu supaya mereka saling menguatkan, terus ada chemistry antara mereka. Jadi kalau ada yang bilang pertemuan mereka terus tidak menghargai pelatih, di mana perannya STY? Ya bisa saja STY yang suruh mereka tuh. Kenapa kita harus pikir positif, negatif sama mereka? Harusnya pikir positif saja. Di timnas Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi pemain yang lebih pantas menyandang status kapten tim selain Jai Ijes. Jadi ada yang lagi rame di X nih, adalah komentar dari seorang Ahmad Reza 85. Si Reza ini bilang bahwa lebih baik nyetak gol di babak pertama dan bertahan di babak kedua daripada harus kebobolan di babak pertama dan main dengan panik di babak kedua. Lalu juga dia bilang strategi Sintayong mencadangkan Tom Hea di awal pertandingan sebagai senjata rahasia di babak kedua terbukti tidak pernah berjalan. Dan ini adalah kenyataan yang harus diterima bahwa Kapten Asnawi ini udah sangat-sangat jauh tertinggal dan sudah tidak bisa bersaing di level timnas Indonesia yang sekarang. Dan itu betul banget, dan gue sepakat bahwa tidak ada pemain lain yang pantas menyandang kapten itu selain Jai Ijes. Ya jangan kasih orang lain toh, kasih Jai Ijes saja karena memang dia yang paling pantas jadi kapten sekarang. Dia punya jiwa kepemimpinan itu lebih bagus daripada teman-temannya dia, makanya dia lebih pantas jadi kapten. Tanpa mengurangi rasa hormat ke Bapak Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel, salah satu komentator senior yang aku idolakan sejak kecil di persepakbolaan nasional. Aku izin tanya ke Bung Toel ini, kenapa di akun sosial medianya Bung Toel itu sangat kontra membuat konten-konten melawan Coach Sintayong. Sampai-sampai ketika timnas Indonesia kalah dengan timnas Jepang 0-4, yang notabene Jepang unggul dari segala sisi atas Indonesia, kenapa Bung Toel sampai membuat konten sebegitu banyaknya tentang Indonesia kalah ketika lawan Jepang? Di sini kontennya ada yang seperti ini ya. Komentar Toel saat gol pertama sampai dengan komentar Toel saat gol keempat. Lalu ada komentar Toel saat Pratama Arahan masuk yang isinya itu ujung-ujungnya Coach Sintayong cuma bisa mengandalkan Pratama Arahan yang nggak pernah diberikan bermain di klub yang dibelanya. Ujung-ujungnya Coach Sintayong cuma bisa mengandalkan lemparan Arahan. Kenapa Pak?
sampai membuat konten seperti itu. Lalu di sini juga ada, kalian itu hanya ada di dalam kelompok ilusi yang mendewa-dewakan Coach Sinteyong sampai sebegitunya loh. Tapi yang aku tanyakan, ketika timnas Indonesia pada akhirnya berhasil menang, ya kalau Indonesia kalah 4-0, Towel rajin itu bikin story, bikin konten, rajin dia. Tapi Indonesia menang lawan Arab Saudi, dia tidak rajin dia itu bikin konten. Justru dia ngeles dia itu, cari-cari alasan dia itu. timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 untuk pertama kalinya timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab. Kenapa Bung Towel ini nggak membuat konten-konten untuk memberikan selamat kepada timnas Indonesia? Mana Towel mau begitu? Kecuali Indonesia kalah, baru dia cari-cari alasan nanti. Indonesia menang itu, makanya dia tidak bikin konten. Coba Indonesia kalah, ya habis sudah STY itu. Ngomong-ngomong, ngapain tuh pelatih STY? Ngapain sekarang ini? Dia aja di pinggir lapangan. Ya di mana-mana pelatih sepak bola itu di pinggir lapangan diem aja. Kalau pelatih ikut nyemplung ke arena, itu bukan pelatih bola, tapi pelatih anak ikan lumba-lumba lagi ngajarin lompat api. Kalau pelatih bola nggak boleh di pinggir lapangan, terus dia harus gimana? Di pinggiran cobek. Di pinggiran cobek mah garam rujak. Bung Towel kocak. Mas, tolong mas, itu temennya diatur. Bolehlah dikatain tipis-tipis. Terus kenapa kalau dia di pinggir lapangan? Maunya dia jadi pemain juga. Breaking news guys, Pak Erick Thohir membuat pernyataan yang bikin kita merinding guys. Ya, jadi ketika Pak Erick Thohir ini diwawancarai oleh salah satu media Italia, ia mengatakan, saya ingin timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat nomor 15 terbaik di dunia. Dan Pak Erick Thohir pun mengatakan rencana kami dimulai dengan memenangkan Piala AFF, lalu lolos ke Olimpiade, dan akhirnya bermain di Piala Dunia. Benar-benar luar biasa mindset dari Ketua Umum PSSI kita ini guys. Satu hal yang menurut kita tidak hanya sekedar juara AFF, tapi harus jadi 15 besar dunia. Nah itu baru keren. Tidak akan mungkin terjadi. Tapi di pikiran Pak Erick Thohir, semua itu mungkin terjadi. Karena salah satu bukti nyata, setelah Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, kita bisa lihat perbedaan ranking FIFA-nya guys. Di mana ranking terburuk timnas Indonesia itu terjadi di bulan November 2016. Saat itu kita berada di peringkat 191 dunia. Dan sekarang di zaman Pak Erick Thohir, ranking timnas Indonesia itu berada di peringkat 125 dunia. Jadi kalau kalian sekarang berpikir perkataan Pak Erick Thohir ini adalah hal yang mustahil, kalian salah guys. Karena Pak Erick Thohir udah terbukti bisa membawa timnas Indonesia dari era kegelapan ke era yang penuh harapan. Dia sudah punya rencana. Siapa yang tidak kenal Erick Thohir, ya kan? Soal sepak bola, dia maniak bola. Jadi kalau dia bicara seperti itu wajar. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang sekarang, saya pikir tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa jadi 15 besar dunia. Kemarin saja Arab kita cukur, iya kan? Apalagi untuk ranking FIFA, sekarang kita mungkin ada di peringkat 125 atau 126 mungkin. Jadi tidak menutup kemungkinan kita ada di 15 besar dunia. Karena Indonesia sekarang pro trennya itu positif, teman-teman. Supporter Arab Saudi ini tidak terima kekalahan. Tunjukkan bendera Belanda ke arah supporter Indonesia. Sebuah video viral di media sosial. Sepertinya itu adalah momen ketika Marcelino mencetak gol kedua. Terlihat seorang pendukung Arab Saudi yang hadir di GBK memperlihatkan bendera Belanda di layar handphonenya sembari menunjuk ke arah lapangan. Mungkin maksud dia, untuk apa kalian bangga, yang main di lapangan sana adalah pemain Belanda. Supporter Indonesia yang merekam kejadian itu pun membalasnya dengan gestur dari tengah alias fucek. Ada-ada aja ya, tapi sepertinya hal-hal seperti ini masih terbilang wajar. Yang penting tidak rusuh dan anarkis di stadion. Ya biasa, itu hal biasa. Yang kalah cari alasan, yang menang merayakan. Jadi yang kalah seperti Arab Saudi, mereka pasti cari-cari alasan. Bahkan ada mereka punya media online itu bilang golnya Indonesia di babak pertama, gol pertamanya Indonesia itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sebelum gol itu kan ada serangan dari Arab Saudi, tapi serangan mereka dipatahkan sama Tom Haye, dan ada satu pemain Arab Saudi itu yang jatuh di dalam kotak penalti karena ya kontak fisik dengan Tom Haye. Nah di situ wasit kan lanjutkan pertandingan. Bolanya itu direct ke Marcelino, dan Marcelino kerjasama dengan Ragnar, dan terciptalah gol pertama. Nah menurut mereka itu tidak sah, harusnya wasit itu cek VAR. Nah itulah mereka cari-cari alasan. Bahkan ada yang viral, paling viral itu
mereka punya supporter itu banting TV pas nobar itu. Itu karena kalah dari Indonesia itu. Jadi wajar kalau mereka bilang Indonesia pakai pemain Belanda. Tapi ya kalau kita yang waras, kita orang Indonesia kan kita tahu kalau yang bermain ini bukan lagi orang Belanda, mereka sudah dinaturalisasi jadi orang Indonesia. Jadi sekarang mereka orang Indonesia. Nah, wajar mereka bilang seperti itu karena mereka kalah gitu. Tapi kalau mereka menang, mereka tidak akan bilang seperti itu karena mereka mungkin awalnya sombong, mereka bisa kasih kalah Indonesia dengan mudah. Kalau mereka lihat di atas kertas, ya sangat mungkin mereka untuk kasih kalah Indonesia, baik dari ranking FIFA, dari segi pemain, ya kan. Pasti mereka yakin sekali akan kasih kalah Indonesia. Tapi ya, fakta di lapangan berbicara lain. Kita yang hancurkan mereka, kita yang kuliti mereka di lapangan, akhirnya mereka malu sendiri. Akhirnya mereka itu emosi. Kok bisa Indonesia kasih kalah Arab Saudi yang peringkat FIFA-nya di atas Indonesia, liganya itu ada Ronaldo, ada Neymar, pemain-pemain dari Eropa main di sana. Bahkan pemain-pemainnya mereka itu kan bermain di Liga Arab semua itu kan. Dan Liga Arab itu sekarang nomor 1 di Asia. Kok bisa kalah dari Indonesia? Yang Liga Indonesianya itu ranknya itu mungkin rank 26. Pemain-pemainnya itu bermain di Eropa tapi ada yang bermain di tier 2, ya kan. Satu-satu saja yang bermain di tier 1, tier tertinggi itu. Yang itu mereka tidak terima kalau Indonesia itu bisa kasih kalah Arab Saudi. Karena mereka pikir Arab Saudi harusnya bisa cukur Indonesia di sini, tapi mereka lupa kalau di kandangnya mereka kita bisa tahan imbang mereka, bahkan cetak gol duluan. Masa kita mau kalah di kandang kita sendiri? Media asal Arab Saudi menyebut gol pertama Marcelino Ferdinand tidak sah dan Justin Hubner seharusnya terkena kartu merah di babak pertama. Media Arab Saudi itu kan sudah cek VAR waktu Justin Hubner tendang bola itu kan tidak sengaja kena kepalanya pemain Arab itu kan, strikernya Arab kalau tidak salah itu kan kena tipis juga dan sudah cek VAR kalau itu tidak ada red card potential itu tidak ada seperti itu. Jadi wasit itu cuma kasih kartu kuning begitu. Nah yang Justin Hubner kena kartu merah itu saya pikir memang wajar, itu bagian dari pekerjaannya dia. Kalau seandainya waktu itu dia tidak cepat untuk menutup pergerakannya pemain Arab Saudi yang mau buru-buru free kick, saya pikir ya kita pasti kebobolan. Mungkin Indonesia itu bisa 2-1. Bisa saja, tapi kan untung Justin lihat, makanya dia dapat kartu merah waktu dia tolak pemainnya Arab Saudi itu. Saudi tersebut menganggap banyak keputusan wasit yang merugikan Arab Saudi. Kalau kalah ya begitu, bilang wasit itu curang segala macam. Padahal kalau menurut saya justru wasitnya itu beratnya ke Arab Saudi, apalagi di babak kedua itu. Di babak kedua itu wasit itu cenderungnya itu ke Arab Saudi, bukan ke Indonesia. Terbukti kan waktu Rafael Struijk dengan Ivar Jenner itu mau counter attack, itu kan kontak fisik dengan pemain Arab. Itu kan tidak harus free kick untuk Indonesia itu, untuk mereka itu kan. Tapi dibuat pelanggaran. Nah, Indonesia yang dapat kartu merah sampai si Justin kan dapat kartu merah itu. Pemain Arab dapat kartu kuning itu. Jadi menurut saya sebenarnya wasit Uzbekistan ini lebih condong ke Arab bukannya ke Indonesia. Dan menguntungkan timnas Indonesia. Gol pertama timnas Indonesia tidak sah karena adanya pelanggaran yang seharusnya penalti untuk Arab Saudi. Saat itu bek timnas Indonesia menarik pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid di kotak terlarang. VAR seharusnya dipergunakan, bunyi pernyataan media Arab Saudi. Kalau VAR harusnya dipergunakan, saya pikir di pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi siapa yang lebih banyak minta VAR? Arab Saudi. VAR itu apa? Cek penalti, ya kan. Terus cek kartu merah, apalagi? Semua mereka yang minta itu, tolong cek VAR. Sampai wasit kan harus cek VAR. Indonesia belum satu pun cek VAR. Kurang apalagi wasit condong ke Arab Saudi itu. Indonesia banyak dirugikan. Untungnya Indonesia bisa cetak 2 gol itu. Sebelum pertandingan melawan Saudi kemarin dengan kemenangan 2-0, pemain ada meeting tanpa staf dan pelatih sebelum pertandingan. Di situ terlihat di mana peran pelatihnya. Terbukti kemarin main cantik karena pemain berdiskusi sesama pemain. Loh, bisa saja STM suruh mereka kan. Ayo coba kalian diskusi, kalian yang paling paham di antara kalian, saya mencoba untuk tidak mencampuri. Nanti saya kasih taktiknya saja, tapi ayo kalian saling menguatkan. Kenapa kita pikiran negatif kalau pelatih itu tidak
tidak punya apa di dalam, tidak punya peran di dalam. Tidak mungkin Piala STY tidak punya peran di dalam. Kalau ada pertemuan seperti itu, saya pikir ya bisa saja STY yang suruh mereka. Kenapa tidak? Iya kan? Dan ini menjadi hal yang menguatkan bahwa STY itu tidak berperan dalam kemenangan kemarin. Masa STY tidak berperan dalam kemenangan Indonesia? Lucu menurut saya. Justru karena ada peran STY, makanya Indonesia bisa menang. Nah, ini sama halnya dengan kita makan nasi goreng. Kita mengakui nasi gorengnya itu enak, tapi kita tidak mau mengakui bahwa yang masak dan yang goreng itu jago masak buat nasi goreng. Kan seperti itu. Masa kita akui Indonesia menang, kita senang Indonesia menang, bahwa Indonesianya main cantik, tapi STY tidak punya peran. Masa STY tidak punya peran? Terus tugasnya dia di lapangan waktu itu apa? Dia kan kasih arahan, berdiri di lapangan setiap kali Indonesia salah pegang bola dia kasih arahan. Apa itu kurang? Kurang? Kan tidak kurang juga. Ya kan? Sama seperti kita makan nasi goreng, kita bilang enak. Nasi gorengnya enak, bagus nasi gorengnya. Tapi kita tidak mau mengakui penjual nasi gorengnya. Apa kita mau bilang nasi gorengnya jadi langsung turun dari langit dan langsung enak? Kan tidak. Jadi sama halnya dengan timnas Indonesia. Mereka main bagus, bukan tidak ada campur tangan STY di dalam. Itu semua campur tangan STY, ditambah dengan permainannya anak-anak Indonesia. Mereka main cantik. Jadi kita harus akui juga bahwa ada perannya STY di dalam kemenangannya Indonesia. Jangan kalau dia kalah kita bilang dia harus out. Tetapi ketika dia menang, Indonesia menang, dia bawa timnas Indonesia menang, kita bilang dia tidak punya peran apa-apa. Jangan seperti itu. Kita jangan subjektif dalam menilai suatu hal. Harus objektif bahwa oke, dia pernah kalah lawan Cina, dia pernah kalah lawan Jepang 4-0. Tapi jangan lupa juga bahwa dia bawa Indonesia kasih kalah Arab Saudi di kandang kita sendiri. Lalu kita bilang dia tidak punya peran. Di mana logika berpikirnya kita? Apakah kita hanya mau keluar dia suruh dia keluar, tapi kita tidak mau mengakui bahwa dia pernah buat Indonesia menang juga? Jangan seperti itulah. Pemain, jadi ada tanda tanya besar. Kenapa pemain ada meeting pribadi tanpa pelatih? Tentu, coba orang yang waras tentu dapat berpikir. Ya begini, orang waras juga bisa berpikir. Jangan orang waras, orang gila pun berpikir. Sorry, orang gila pun pasti bisa berpikir. Kalau mereka meeting itu kan tidak mungkin tidak diketahui sama pelatih, sama staff. Iya kan? Pasti mereka tahu pemain-pemain ini mau melakukan meeting ini, mau berbicara. Bisa saja mereka bilang, biarkan mereka bicara sendiri. Kasih tinggal pemain berbicara sendiri. Apa yang mereka mau. Tinggal nanti di lapangan strateginya seperti apa dari STY akan diterapkan di lapangan dan dieksekusi oleh pemain-pemain ini. Masa kita bilang STY tidak punya peran? Lah jangan dong. STY punya peran besar loh. Kalau STY tidak latih timnas Indonesia waktu lawan Arab, saya pikir ceritanya akan berbeda. Ceritanya akan berbeda. Jadi ayolah. Oke, kita mengkritik STY waktu kalah dari Jepang, kita kritik. Saya pikir oke lah, kita kritik. Kenapa kita harus kalah 4-0? Walaupun dari segi permainan kita kalah di semua lini, semua posisi kita kalah. Mungkin dia salah waktu lawan Cina. Kenapa penempatan pemain itu tidak sesuai? Terus kuat yang diturunkan juga tidak bagus. Oke lah, kita kritik mereka, kritik STY. Tapi waktu lawan Arab Saudi, kenapa kita harus mengkritik lagi bahwa dia itu tidak punya peran? Dia punya peran, makanya timnas menang. Kalau dia tidak punya peran, saya pikir ceritanya akan berbeda. Bisa saja Indonesia kalah dari Arab Saudi. Jadi ayolah, jangan subjektif dalam menilai sesuatu hal. Ayolah objektif supaya jangan kita hanya berpikir karena kita benci STY begitu. Kita hanya mau mengkritik, tapi kita tidak lihat sisi yang lain. Kalau STY juga pernah bawa Indonesia menang lawan Arab Saudi, bahkan di bawahnya STY, kita itu cetak sejarah. Kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa kasih kalah Arab Saudi dalam 8 tahun terakhir. Mungkin 18 tahun terakhir. Jadi kita harus lihat itu juga. Jangan kita bilang STY tidak punya peran. Di mana perannya STY? Kalau STY tidak punya peran, Indonesia tidak mungkin menang. Itu semua berkat strateginya STY. Dan mungkin gara-gara tekanan dari netizen, tekanan dari supporter, tekanan dari PSSI, makanya dia berubah semua strategi itu. Akhirnya mendapat hasil positif, menang Indonesia. Kita harus akui itu. Jangan kita tidak akui itu. Begitu loh maksudnya. Iya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video
tanggapan dari masyarakat Indonesia, masyarakat media sosial untuk kemenangan Indonesia lawan Arab Saudi. Ada yang mendukung, ada juga yang sebenarnya tidak mendukung, bukan tidak mendukung, tapi mereka hanya terima kemenangannya, tetapi strategi STY itu tidak diakui gitu. Mereka bilang strategi STY itu begitu-begitu saja, tidak berkembang. Ya, saya pikir ya kita harus lihat juga bahwa strateginya STY itu berkembang waktu lawan Arab Saudi. Mungkin betul kita kalah secara ball possession, kalah kita 77 penguasaan bola Arab Saudi. Mereka pegang bola banyak. Mungkin akurasi passing kita kalah. Tapi apa? Kita juga menang kan? Menang kita. Karena apa? Indonesia kan sekarang ada di peringkat 6 dari semua negara di grup C ini, kita ada di peringkat paling bawah. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan Indonesia? Kan kemenangan. Sekarang Indonesia ada di peringkat 3. Apakah tidak mau mengaku STY? Jangan. Itu kan kita subjektif namanya. Jadi janganlah seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.